Halo Aqua Lover, selamat datang di channel kreatif Aquatic, channel yang membahas seputar dunia aquascape dan aquaculture. Panggil aja Mimin Mr. R. Nah, di video Mimin yang pertama ini, Mr. R akan coba menjelaskan tentang aquascape dan hubungannya dengan aquaculture. Langsung aja kita check it out. Apakah kalian pernah mendengar apa itu aquascape? Ya, saat ini siapa yang nggak tahu tentang aquascape? Aquascape telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi saat ini telah banyak artis-artis atau influencer yang mulai menyukai terhadap hobi yang satu ini. Selain karena keindahannya, membuat aquascape juga merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas, dikarenakan otak kita digunakan untuk berpikir membuat karya dekorasi agar menyerupai alam aslinya. Bahkan sobat, gerakan ikan yang berenang dalam air dan warna hijau dari tanaman air dalam aquascape dapat menurunkan tingkat stres dalam diri seseorang loh. Namun, apakah kalian tahu apa arti aquascape sebenarnya? Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini agar kalian tidak gagal paham ya. Aquascape berasal dari kependekan akronim Aquarium Landscape. Aquarium berasal dari bahasa Latin aqua yang berarti air dan arium yang artinya tempat yang terikat dengan air itu sendiri. Sedangkan landscape artinya susunan bentang alam yang terdiri dari bentuk tanah, vegetasi, kedalaman, arah pencahayaan, dan lain-lain. Sehingga dari kata tersebut, aquascape berarti suatu ekosistem buatan berupa seni mengatur media, bisa itu tanaman air, batu, substrat, kayu, karang, dan lain-lain secara alami dan indah dalam akuarium sehingga menyerupai kondisi alam dalam bentuk miniatur atau diorama. Sedikit penjelasan agar kalian tidak bingung ya aqua lover. Sebenarnya aquascape merupakan turunan dari vivarium. Vivarium sendiri merupakan suatu tempat yang dibuat menyerupai habitat asli hewan tertentu, bisa di darat maupun di air. Berdasarkan jenisnya, vivarium dibagi menjadi 3, yaitu terrarium atau ekosistem darat, paludarium atau riparium, yaitu ekosistem rawa atau sungai, dan akuarium yaitu ekosistem air. Nah, akuarium sendiri juga dibagi menjadi 3 ekosistem aqua lover. Untuk air tawar ada 2 kelas, yaitu aquascape dan bioto. Untuk air laut disebut marinescape atau marine aquarium atau oceanarium. Dan untuk ekosistem air payau disebut estuarium. Tapi persepsi orang saat ini menganggap sebatas bahwa akuarium itu adalah wadah kaca yang transparan. Padahal nggak gitu juga ya aqua lover. Dari penjelasan Mr. R tentang vivarium tadi, semoga kalian mendapatkan hidayah. Dan tidak bingung tentang istilah si arium-arium lagi ya. Terus, yang jualan rujak pakai akuarium kaca itu apa dong, Mister? What? Kalau itu sih
Oke, sekarang hubungannya dengan aquaculture itu apa sih? Sebelum beranjak ke jenjang pernikahan, canda nikah. Sebelum beranjak ke pembahasan yang lebih jauh lagi, silakan subscribe dulu channel ini ya Aqua Lover. Aquaculture atau budidaya perairan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut aquaculture, merupakan kegiatan membudidayakan organisme akuatik dalam lingkungan terkontrol. Yang pastinya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Organisme akuatik itu apa saja sih, Mister? Banyak ya Aqua Lover. Bisa itu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contohnya ikan dan amfibi. Vertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Contohnya krustase atau hewan berbuku-buku seperti udang, kepiting, dan lain-lain. Moluska atau hewan berkulit lunak seperti cumi-cumi, siput, dan lintah, dan annelida atau golongan cacing. Kemudian tumbuhan tingkat rendah seperti mikro dan makro alga, serta tumbuhan tingkat tinggi. Aquascape sebenarnya sudah mencakup sebagian dari aquaculture, kecuali beberapa aspek ya, yaitu pembenihan, pemeliharaan induk, panen, dan pasca panen. Jadi, tidak hanya tanaman yang diperhatikan yang Aqua Lover, tapi juga ikan atau hewan yang dipelihara juga butuh perhatian. Jangan doi mulu yang diperhatiin. Ada doi. Tujuannya adalah untuk membentuk ekosistem yang sesuai bagi tumbuhan maupun hewan air. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aquascape. Yang pertama dan yang terpenting adalah manajemen kualitas air, seperti fisika, kimia, dan biologi. Kemudian manajemen pemeliharaan tanaman dan biota. Seperti yang kita tahu, tanaman dan hewan merupakan makhluk hidup, yang apabila kita tidak merawatnya, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Percuma dong ya, apabila kita udah capek-capek bikin dan bagus, tapi selanjutnya kita tidak merawatnya. Alhasil, aquascape kita jadi rusak dan yang rugi kamu sendiri dong. Ingat ya sobat, bikin aquascape itu sebenarnya gampang. Yang sulit itu justru merawat si aquascape itu sendiri. Ya, mending beli lukisan pemandangan aja ya daripada bikin aquascape. Oke lanjut. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah manajemen nutrisi si tanaman dan pakan untuk biota. Pemberian pupuk cair juga sangat penting nih Aqua Lover, terutama untuk jenis tanaman stem dan tanaman yang menempel di substrat non-soil. Selanjutnya, yang terakhir adalah manajemen hama, penyakit, dan alga. Nah, sobat akuatik, itu tadi adalah pengantar kita supaya kita lebih kenal terlebih dahulu dengan aquascape dan hubungannya dengan aquaculture. Tentunya untuk video selanjutnya, kita akan bahas yang lebih detail lagi, lebih jauh lagi tentang aquascape. Yang pastinya, dijamin akan menambah pengetahuan kalian deh. Kalau kalian masih pusing, silahkan tuliskan kolom komentar ya Aqua Lover. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari Mr. R dan salam akuatik.